sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, hari ini kita adalah pembahasan materi tema 1. Yang akan kita bahas pertama kali adalah uji kompetensi. Silakan bukunya semuanya dibuka halaman 197. Uji kompetensi tema 1. 197. Oke. Hilang. Oke ya. Nomor 1, perhatikan beberapa tumbuhan berikut. Ada stroberi, ada ketela rambat, ada pegagan, bawang merah, pakis, pisang, arbei, semanggi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih adalah nomor berapa? 1378. 1378. Oke, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau perkembangbiakan generatif kemarin pengertiannya apa? Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan ya. Contohnya apa? Halo, bisa dengar suara Ustazah? Secara apa, Ustazah? Mangga. Kalau secara generatif, jadi kalau secara generatif itu dia melalui proses perkawinan. Ada sel kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut serbuk sari. Sedangkan kalau sel kelamin betina pada tumbuhan disebut putik. Nomor 2, perhatikan tabel berikut ini. Coba. Putih. Arbei, kebu, lengkuas, bunga bakul. Terus cara perkembangbiakannya, akar tinggal, geragi, tunas, umbi lapis. Pasangan yang tepat untuk tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya adalah Yang C. Jadi 2R berarti tebu perkembangbiakan dengan tunas, bunga bakung perkembangbiakannya dengan umbi lapis. Kalau arbei perkembangbiakannya dengan cara apa? Arbei perkembangbiakannya dengan cara apa? Arbei perkembangbiakan dengan cara geragi. Kalau lengkuas perkembangbiakannya dengan cara apa? Timpang. Perhatikan gambar berikut untuk mengerjakan soal nomor 3. Hewan yang berkembang biak dengan tunas itu ditunjukkan nomor berapa? B dan F. Sebentar. A itu hewan apa itu? Yang A itu hewan apa? Amoeba. Perkembangbiakan amoeba dengan cara apa kemarin? Masih ingat? Amoeba perkembangbiakannya dengan cara apa?
Paus dan ikan. Mam. Yuk, Membela amoeba diri. masih ingat? Coba perkembangbiakan amoeba. Ini keluar loh ya soal-soalnya di PTS ya. Kalau Ustazah tanya dari tadi nggak ada yang menjawab. Nggak ada. Ameba. Bentar, Ustazah bertanya dulu. Amoeba cara berkembang biaknya bagaimana? Membelah diri. Membelah diri, berarti bukan ya. Terus yang kedua itu gambar apa? Yang B itu gambar apa? Oh, jadi Bentar ya. Jadi kita ulang lagi. Perkembangbiakan hewan itu ada dua juga. Ada secara vegetatif dan secara generatif. Kalau secara vegetatif itu artinya apa? ini bukan bersama. Kalau vegetatif itu berarti dia tidak melakukan kalau vegetatif itu artinya dia melakukan perkawinan atau tanpa melakukan perkawinan. Coba audionya tolong untuk dinyalakan semua. Yumna, Namira, Naura, Suci. Zahra mau ikut Zoom atau tidak? Kalau mau ikut Zoom dinyalakan kameranya. Nggak ada yang mati-matiin kamera. Kenapa juga kamera mati nyala kayak gitu? Suci dinyalain audionya Suci. Oke. Saya tanya, cara perkembangbiakan secara vegetatif itu artinya apa? Vegetatif itu melakukan perlibatan antara sel kelamin jantan dan betina. Melibatkan atau tanpa melibatkan? Kalau vegetatif itu tanpa melibatkan ya. Jadi tidak melibatkan tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif itu ada contohnya membelah diri, secara tunas dan secara fragmentasi. Nah, gambar nomor 2 itu adalah contoh dari hidra. Hidra itu perkembangbiakannya dengan apa? Dengan cara tunas. Terus yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi itu memotong-motong tubuhnya. Contohnya itu cacing pipih. Jadi pada saat dia memotong bagian kepalanya, maka kepalanya itu akan tumbuh menjadi satu ekosistem yang akan menjadi satu makhluk hidup yang baru. Terus bintang laut juga termasuk fragmentasi. Terus yang E itu gambar apa? Gambar ganggang ya. Ganggang itu perkembangbiakannya dengan cara apa? Membelah. Nah, ganggang perkembangbiakannya secara apa, Yum? Perkembangbiakan ganggang itu secara apa? Ada yang tahu? Membelah diri. Ganggang hijau. Oke, sekarang nomor 3 itu jawabannya tadi apa? B dan F ya. Jadi dia perkembangbiakannya dengan cara tunas. Jadi pada saat terpotong nanti dia akan tumbuh lagi. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. 2 contoh hewan yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan hewan di samping adalah gambarnya itu hewan apa di halaman nomor 4 itu? Kelelawar.
Kelelawar. Kelelawar itu perkembangbiakannya dengan cara bagaimana? Latif dan Raya. Dia bertelur atau melahirkan? Kelelawar itu dia bertelur atau melahirkan? Bertelur. Melahirkan karena punya telinga. Melahirkan. Ya, jadi yang sama itu apa? Perhatikan gambar di samping. Dua contoh hewan yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan hewan di samping adalah A. Katak dan ikan, B. Platypus dan buaya, C. Kura-kura dan penyu, D. Paus dan ikan duyung. Paus dan ikan duyung. Tolong yang masih mematikan audio dan kameranya untuk menyalakan audionya. Jadi kalau Ustazah tanya itu bisa menjawab. Ya. Naura Alia dan Konita Yumna, tolong mengaktifkan audionya ya. Nomor 5, hewan di samping memiliki ciri-ciri hewan apa yang di samping itu? Gambar hewan apa nomor 5? Hewan di samping memiliki ciri-ciri A. Fertilisasi internal, ovipar, zigot tumbuh di dalam tubuh induk betina. B. Fertilisasi eksternal, ovovivipar, zigot tumbuh di luar induk betina. C. Fertilisasi eksternal, ovipar, zigot tumbuh di luar tubuh induk betina. D. Fertilisasi internal, vivipar, zigot tumbuh di dalam tubuh induk betina. Yang mana jawabannya? Fertilisasi eksternal atau fertilisasi eksternal itu pengertiannya pembuahan secara eksternal, ya, ovipar, zigot tumbuh di dalam, zigot tumbuh di luar tubuh induk betina. Oke, sekarang mau yang bahasa Indonesia. Minta tolong Aira untuk membacakan yang halaman 198. Penangkaran penyu sudah mulai dilakukan sejak tahun 1980. Pada awalnya penangkaran dilakukan di Pulau Bangun. Lalu saat ini banyak penyu yang bertelur di luar kepulauan seperti Kepulauan Timur dan Barat. Luar tempat tersebut ada penyu bertelur penangkaran. Penyu pramuka dibuat seperti habitat asli telur. Kemudiannya ada tempat penangkaran diberi agar habis pindah dari media telat pindahkan ke tempat penangkaran hingga turunnya beberapa pekan dan siap dilepaskan ke laut. Simpulnya dari paragraf adalah Simpulan dari paragraf di atas. Apa simpulan dari teks nomor 1 itu? Penangkaran penyu dilakukan di pulau terluar agar Iya, jawabannya yang C ya. Penangkaran penyu dilakukan di pulau terluar agar tidak terganggu. Nomor 2, arti kata penangkaran menurut bahasa Indonesia adalah tempat pembiakan. tempat pembiakan. Nomor 3, sampah plastik berbahaya
Bagi penyu di lautan lepas, penyu sangat suka ubur-ubur. Jika sedang lapar, penyu bisa mengira sampah plastik sebagai makanannya. Jika penyu memakan plastik, hal tersebut berbahaya bagi tubuhnya dan bisa mengalami kematian. Tidak jarang penyu mati karena memakan sampah plastik di lautan. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat utamanya. Berbahaya bagi penyu. Berbahaya bagi penyu. Ya, jadi sampah plastik berbahaya bagi penyu. Nomor 4, pedagang asongan itu sedang menjajakan koran di terminal bus. Sinonim kata menjajakan yaitu Menjual. menjual. Jadi ingat ya, kalau sinonim itu artinya persamaan kata. Kalau antonim artinya Lawan kata. lawan kata. Nomor 5, pada hari Sabtu 6 Oktober 2018, Sekolah Salman mengadakan acara bakti sosial. Acara tersebut diikuti oleh siswa kelas 5 dan kelas 6. Mereka mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Titik-titik, mereka menerima sumbangan tersebut dengan senang hati. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah A. Selain baju layak pakai, mereka menyumbang beras dan gula pasir. B. Masyarakat yang menerima sumbangan tampak berkumpul di depan balai desa. C. Kepala sekolah mengumumkan bahwa akan diadakan acara kerja bakti. D. Setiap kepala keluarga akan menerima 1 bingkisan sumbangan dari sekolah Salman. Gimana jawabannya? Baju lasik mereka beras dan gula pasir. Ini punya waktu 2 kok bisa menyimpan semuanya. Iya, jawabannya yang A. Selain baju layak pakai, mereka menyumbang beras dan gula pasir. Oke, sekarang yang muatan IPS. Berdasarkan letak astronomis, negara ASEAN itu berapa? Terletak di mana? Ya, 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Tapi tidak ada. Iya, jawabannya tidak ada. Kemarin Ustazah minta menulis jawabannya kan? 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada keluar soal jawabannya 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nomor 2, batas wilayah negara ASEAN sebelah barat yang mana? Australia, Samudra Hindia. Oke, di sini juga tidak ada jawabannya ya. Coba bukunya dibuka halaman 35 semuanya. Samudra Hindia. Di halaman 35 itu ada batas-batas wilayah untuk ASEAN. Sebelah utara Oke, ini adalah peta negara-negara yang ada di ASEAN. Ini Indonesia yang warna ungu, Brunei yang berwarna biru, Malaysia Timur, Malaysia Barat, ya Malaysia yang berwarna pink, Singapura yang berwarna merah, Laos ungu tua, pink tua,
di sini Vietnam, Kamboja, Filipina, Myanmar, Thailand warna kuning. Jadi batas wilayahnya ini ya. Tapi dia blur. Nah, jadi wilayahnya bagian utara itu berbatasan langsung dengan daratan Cina. Ini ya, jadi di sini. Ini adalah daratan Cina. Terus wilayah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang ini ya. Ini Papua Nugini. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat di sini berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara India. Jadi untuk yang nomor 2 itu tidak ada jawabannya ya. Nomor 3. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, dan arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu A. Faktor geologi, B. Faktor ketersediaan sumber daya, C. Faktor iklim, D. Faktor teknologi. Yang mana? Yang B, Ustazah, faktor ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya. Di sini ada cuaca, suhu. Jadi nelayan ikan dengan skala besar beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca. Faktor iklim. Faktor iklim. Faktor iklim ya, jawabannya yang C. Sebenarnya macet kalau enggak itu. Dia enggak mau jalan, tapi macet. Dia bisa Nomor 4, kawasan Asia Tenggara adalah pertemuan jalur muda Sirkum Pasifik dan Mediterania. Hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara titik-titik A. Sering terjadi bencana alam tektonik dan vulkanik, B. Sering dilanda banjir, C. Merupakan kawasan paling stabil, D. Sering dilanda badai tropis. Sering terjadi bencana alam tektonik dan vulkanik. Iya, jadi sering terjadi bencana alam tektonik dan vulkanik karena Sirkum Muda Pasifik itu adalah disebutnya ring fire karena dia kawasan api ya, jadi dilingkari oleh gunung api. Jadi itu dinamakan ring fire, pecincin api. Iya. Nah, jadi seperti ini ya, ring of fire itu bentuknya. Dan Indonesia itu salah satu negara bagian yang mendapat ring of fire itu. Jadi banyak terdapat gunung berapi yang aktif, akhirnya dia sering terjadi erupsi. Nah, di sini ya, terutama di Pulau Jawa. Nah, dari ujung Sumatera sampai di sini ke timur, ini di sini. Nah, jadi yang merah-merah ini merupakan gunung berapi aktif. Jadi segini banyaknya. Jadi sewaktu-waktu pada saat gunung ini meletus, maka akan terjadi vulkanik. Kalau tektonik itu yaitu patahan lempengan-lempengan yang ada di bawah permukaan laut.
Nomor 5, Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Laos. Berdasarkan data di atas, negara-negara Asia Tenggara yang terbentuk kepulauan. Kemarin yang terbentuk negara kepulauan itu mana saja? 45. Pura, Indonesia. Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia bagian timur. Malaysia itu memiliki 2 wilayah. Kalau Malaysia bagian timur itu dia termasuk wilayah kepulauan, sedangkan kalau Malaysia bagian barat itu dia masuk kepada wilayah daratan. Wilayah daratan atau semenanjung itu, ada wilayah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Jadi jawabannya yang mana? Yang Iya, jawabannya yang B ya, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Oke. Sekarang halaman 203. Susan memiliki seorang adik berkebutuhan khusus. Susan tetap menyayanginya. Sikap Susan sesuai dengan pengamalan sila kedua. Oke ya. Nomor 2, perilaku yang mencerminkan sila pertama dari Pancasila adalah pembina kerukunan antar umat beragama. Iya, yang C ya, membina kerukunan antar umat beragama. Nomor 3, salah satu bentuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah memilih ketua kelas ya dengan cara bermusyawarah. Nomor 4, Salman menjelaskan kepada guru bahwa bukan Jono yang memecah jendela karena ia melihat kejadian yang sesungguhnya. Hal yang dilakukan Salman mencerminkan pengamalan sila berapa? 2, 3, 4, atau 5? 5. Ketiga. Kalau bunyi sila ketiga itu bagaimana? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bunyi sila kelima bagaimana? bagi seluruh Indonesia. Jadi yang mana? Sila keberapa kira-kira? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi yang kelima. Nomor 5. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap ciptaan Tuhan. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila Satu. Iya. 1. Oke ya, jadi sebentar kita review sedikit. Dibuka bukunya. Ringkasan-ringkasannya kita ulang. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara generatif dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin dan memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk proses pembuahan. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan bunga, perkembangbiakan pada bunga itu diawali dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu biasanya bisa dibantu oleh hewan, oleh angin, ataupun oleh manusia.
Itu bertemunya benang sari dan putik. Jadi setelah proses penyerbukan akan bertemunya benang sari dan putik. Terus kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin. Jadi kalian harus tahu dulu arti perkembangbiakan generatif dan arti perkembangbiakan vegetatif. Jangan sampai ketukar. Kalau dasarnya kalian ini enggak tahu, nanti akan selanjutnya susah untuk mengingat-ingat. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Ya. Oke, coba sekarang bukunya dibuka pada halaman yang halaman 39. Nah, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu dibagi menjadi membelah diri dengan spora. Terus apa lagi? Membelah diri, spora, terus tunas adventif, geragi atau stolon, akar atau rimpang atau rizoma, umbi akar. Dari hasil 12 ini kita mulai tulis lagi jika ini pernah sudah anu kan catatkan kan? Oke, berarti nggak usah diulang ya, cuma nggak usah catatkan ulang ya. Sudah pernah share screen kan yang perkembangbiakan ini? Nah, jadi perkembangbiakan secara vegetatif alami itu ada berapa berarti? Dibagi menjadi 9. Ya, jadi vegetatif alami atau perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami itu dibagi menjadi 9. Yang pertama membelah diri. Contohnya apa? Ganggang hijau itu perkembangbiakan tumbuhan secara membelah diri. Yang kedua adalah spora. Spora itu contohnya apa? Jamur. Ya, terus tumbuhan pakis itu perkembangbiakannya dengan spora. Jadi kotak sporanya pecah, tertiup angin, mendapatkan tempat yang cocok untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya apa? Tebu, bambu, pisang. Perkembangbiakan adventif. Adventif dibagi menjadi 2. Ada adventif daun dan ada adventif tunas. Adventif daun contohnya apa? Adventif daun itu contohnya seperti cocor bebek. Adventif akar itu contohnya apa? Pinus. Ya. Jadi dia tunasnya keluar. Jadi dari akarnya itu keluar anakan baru. Yang kelima, perkembangbiakan vegetatif alami yaitu geragih atau stolon. Ya. Cara berkembangbiak geragih adalah batang beruas untuk tumbuhan menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya apa? Rumput teki, arbei, semanggi, stroberi, arbei. Ya. Yang keenam, perkembangbiakan vegetatif alami yang keenam yaitu akar tinggal atau akar rimpang atau rizoma. Contohnya seperti jahe, lengkuas, kencur, alang-alang itu adalah perkembangbiakan secara akar tinggal atau rizoma. Yang ketujuh yaitu umbi akar. Umbi akar itu contohnya apa? Wortel. Apa lagi? Lobak, bunga dahlia. Yang kedelapan, perkembangan vegetatif kedelapan yaitu umbi batang. Umbi batang contohnya apa? Kentang, ketela, ya. Dan yang 9, yang terakhir yaitu umbi
bilapis. Contohnya apa? Bawang merah ya. Itu adalah contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Di halaman 66, coba dibuka bukunya. Bisa ditandain bukunya ya, jadi nanti kalau pada saat kalian belajar lebih mudah. Oke, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu dibagi menjadi 4. Kalau tadi perkembangbiakan vegetatif secara alami itu dibagi menjadi 9 ya. Harus dihafalkan supaya bisa ya. Sekarang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama ada stek. Stek itu dibagi menjadi 3. Ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Kalau stek batang, contohnya apa? Contohnya adalah singkong, tebu, dan bambu, kangkung, kamboja, bunga sepatu. Itu bisa kita stek batang. Stek daun contohnya apa? Bunga cocor bebek, lidah mertua, bunga begonia atau bougainville ya. Begonia tuh. Bukan deng, bukan bougainville lain. Dan yang terakhir ada stek akar. Contohnya apa? Tumbuhan sukun dan kersen atau keres. Perkembangan vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan cara merunduk, yaitu merundukkan batangnya sampai ke tanah, lalu akan keluar tunas yang baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga yaitu kultur jaringan. Jadi mengambil salah satu jaringan untuk dijadikan vegetasi yang baru. Dan perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu variasi tumbuhan. Variasi tumbuhan dibagi menjadi 2. Ada variasi enten atau menyambung dan ada variasi okulasi atau menempel. Ya. Oke, tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dan generatif ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, berarti sudah bisa ya kalau nanti ulangan ya. Oke, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada di halaman 93. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Yaitu kalau generatif itu dia melalui proses perkawinan ya. Contohnya apa? Seperti katak ya. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan disebut dengan sperma, sedangkan sel kelamin betina pada hewan itu disebut sel telur atau ovum. Bertemunya sperma dan ovum itu disebut dengan pembuahan atau nama lainnya fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, terbentuknya namanya zigot. Selanjutnya, setelah zigot terbentuk, maka terbentuklah menjadi embrio. Nah, embrio itu merupakan calon anak yang akan menjadi makhluk hidup baru. Ada 2 jenis pembuahan atau fertilisasi ya. Jadi generatif itu masih dibagi menjadi 2. Ada pembuahan di luar dan ada pembuahan di dalam, atau ada fertilisasi di luar dan ada fertilisasi di dalam. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya itu dinamakan fertilisasi eksternal. Jadi pada saat dia pembuahannya di luar tubuh induknya itu dinamakan fertilisasi eksternal.
Sedangkan kalau pembuahannya itu di dalam tubuh induknya dinamakan fertilisasi internal. Fertilisasi internal itu contohnya seperti apa saja? Sapi, tikus, kambing, kelinci, ayam, bebek, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau fertilisasi di luar itu contohnya seperti katak dan ikan. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibagi menjadi 3. Ovipar atau bertelur, terus vivipar beranak, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Ini juga harus dihafalkan. Contohnya hewan vivipar itu apa? Contoh ovipar itu apa? Contoh ovovivipar itu apa? Coba sekarang saya tanya. Contoh hewan ovipar itu apa? Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Siapa lagi? Terus kalau contoh hewan vivipar itu apa? Kucing. Itu lagi. Sapi saja. Sapi, kelinci. Kucing. Paus itu juga termasuk vivipar ya, dia beranak ya. Oh iya saja. Dia melahirkan anaknya. Jadi paus dan lumba-lumba itu dia melahirkan anaknya ya, tidak bertelur. Terus kalau ovovivipar dia bertelur, tetapi dia juga beranak. Contohnya apa hewannya? Ikan pari. Ular saja. Iya ular, ada juga ular, ada ikan pari. Oke. Kayaknya sudah habis IPA-nya di situ. Oke, sekarang kita beralih membahas IPS. Oh, sebentar, belum. IPA-nya belum selesai. Amoeba, yang tentang amoeba. Amoeba atau ameba. Perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau tadi kita sudah membahas perkembangbiakan hewan secara generatif, sekarang kita membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ada di halaman 145. Boleh ditandain ya kalau belajar biar enak. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3. Ada membelah diri, ada tunas, dan ada fragmentasi. Membelah diri contohnya apa? Amoeba atau ameba. Terus kalau tunas contohnya ada hidra dan ada anemon laut. Jadi ingat ya, anemon laut itu bukan tumbuhan, tetapi anemon laut itu jenis hewan yang tidak bergerak. Hewan yang tidak bisa berpindah tempat. Kalau dia sudah nempel di karang situ, berarti sampai dia mati nanti dia akan tetap menempel di situ. Cuma gerakannya cuma ikut arus air, gini-gini aja dia gerakannya. Dan yang ketiga ada fragmentasi. Itu dengan cara dia memotong-motong tubuhnya. Contohnya adalah apa? Cacing, pipi atau planaria, dan bintang laut atau petrik ya. Kalau ingat petrik, jadi dia itu adalah salah satu contoh hewan fragmentasi. Jadi pada saat bintang laut itu salah satu yang lancipnya itu terpotong, maka dia akan tumbuh lagi, membentuk lagi, dan yang potongannya itu akan membentuk satu bintang laut lagi ya. Oke, tentang IPA ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang IPA? Betul ya, berarti sudah betul-betul sudah benar-benar siap mengikuti PTS. Jadi nanti PTS-nya masih sama dengan
tahun yang lalu ya. Ada 35 soal menggunakan Google Form, ada timernya. Jadi soalnya itu sudah ada di Google Form-nya, ada timernya. Jadi akan berhitung mundur ya. Akan terhitung mundur pada saat kalian sudah membuka Google Form-nya. Dan itu kalau sudah sekali dibuka maka tidak bisa terbuka lagi. Oke? Jadi kalau sudah sekali terbuka, otomatis kalau sudah sekali kalian membuka, terus kalian tidak mengerjakan, cuman iseng-iseng melihat soalnya aja Ustazah. Jadi nanti pada saat kalian masuk lagi, sudah tidak bisa. Ya. Oke. Sekarang kita akan membahas negara-negara ASEAN. Berapa jumlah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN? 10 atau 11? 11. Oh iya, 10 atau 11 negara-negara ASEAN. Yang pertama mana? Yang pertama negara mana? Indonesia. Oke. Yang kedua? Malaysia. Oke. Yang ketiga? Singapura. Yang keempat? Thailand. Di sini yang kelima? Filipina. Di sini ya, Filipina yang ini. Yang keenam? Brunei Darussalam. Oke, yang warna kuning kecil di atas, di antara Malaysia Timur. Yang ketujuh, negara mana? Vietnam yang warna hijau ini, Laos yang ini ya, yang warnanya kuning. Myanmar yang berwarna pink. Terus Kamboja yang berwarna biru di sini ya. Dan yang terakhir Timur Leste. Jadi di sini belum ada petanya. Jadi di sini ya, di timurnya Indonesia itu adalah Timur Leste. Oke. 11. Ya, jadi sudah 11 ya. Oke, ASEAN. Jadi lahirnya organisasi ASEAN itu menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 sebagai awal terbentuknya ASEAN. Itu dibentuk oleh 5 negara. Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Tun Abdul Razak adalah Menteri Luar Negeri dari Malaysia, Esra Jatman adalah Menteri Luar Negeri dari Singapura, Tanat Koman merupakan Menteri Luar Negeri dari Thailand, dan Narcisco Ramos merupakan Menteri Luar Negeri dari Filipina. Jangan sampai ketukar 5 nama ini ya, insya Allah keluar pada PTS nanti. Oke ya. Waktunya sudah habis. Silakan untuk mempelajari materi-materinya di tema 1. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk belajarnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Kalau yang belum sholat duha silakan untuk sholat duha terlebih dahulu. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Tetap semangat ya. Habis ini Zoom terakhir bahasa Arab ya kalian ya. Jadi hari ini sudah tidak ada tugas lagi ya. Jadi sudah free tugas untuk hari ini. Tinggal fokus untuk mempersiapkan diri untuk belajar. Terus kalau misalnya Alia tugasnya kemarin masih kurang sangat banyak ya. Ya, sudah.
Jadi yang tugas-tugasnya kemarin masih kurang untuk bisa dilengkapin supaya tidak kosong nilainya. Oke, Ustazah akhiri, ada kurang lebihnya sudah mohon maaf. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.